Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Handika Wahyuka Pratama dengan nomor NIM 21402126, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan pada saat ini, saya akan memaparkan rencana bisnis saya ke depannya yang bertemakan tentang rencana bisnis membuat pabrik roti bakar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis kelas C yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Zulfa Arini STMM. Berikut adalah pemaparan dari saya. Pada masa sekarang ini, banyak seseorang ataupun masyarakat itu yang ingin banyak mencoba banyak hal, apalagi dalam hal berbisnis. Banyak orang yang membuka bisnis baru karena mereka ingin meraih sebuah keuntungan. Nah, dalam berbisnis, dalam membuka bisnis tersebut, tentu masyarakat akan memulainya dari bisnis yang kecil atau bisnis yang paling sederhana terlebih dahulu, seperti halnya bisnis roti bakar sebagai contoh. Tentu ketika masyarakat ataupun seseorang ingin membuka usaha bisnis roti bakar, maka masyarakat tersebut akan mencari pabrik atau pembuat rotinya. Nah, maka hal tersebutlah yang mendorong saya untuk membuka bisnis tersebut, yaitu membuka bisnis pabrik roti bakar. Dalam bisnis saya ini atau bisnis pembuat roti bakar ini termasuk ke dalam bisnis ekonomi mikro, karena di dalam bisnis saya ini terkandung dalam sesuatu yang berhubungan tentang penawaran dan permintaan. Nah, terkait tentang tantangan atau hambatan yang ada dalam bisnis saya ini, mungkin yang pertama yaitu saingan dari pabrik lain atau pembuat roti lain, karena mungkin pada para pedagang roti bakar sudah mengambil roti dari pabrik yang lain sebelum saya membuat pabrik ini. Nah, maka dari itu saya harus membuat strategi agar rencana bisnis saya ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin yang pertama yaitu terkait tentang manajemen sumber daya manusia. Ketika saya akan memulai bisnis yang akan saya tekuni ini, tentu langkah pertama yang akan saya ambil yaitu mencari atau merekrut karyawan yang berkualitas. Nah, gunanya agar ketika produk yang akan saya pasarkan itu menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan juga baik. Nah, untuk mencapai tujuan yang saya penuhi ini, yang saya inginkan ini, saya tentunya harus melakukan yang namanya seleksi. Nah, pada seleksi yang akan saya lakukan, saya akan menekankan ke arah karyawan yang mempunyai basis atau skill yang bisa memasak ataupun sebagainya. Mengingat bisnis yang akan saya jalankan ini yaitu berkaitan tentang olahan dapur, misalnya seperti menggoreng, memanggang, dan sebagainya. Mungkin bisa saja saya merekrut karyawan yang tidak mempunyai skill yang bisa memasak, tapi nanti hasil produk yang dihasilkan akan berbeda. Misalnya ada seseorang mempunyai keahlian dalam elektronik, tapi karena keterpaksaan akhirnya dia memasak, maka itu hasilnya akan berbeda ketika dengan orang yang mempunyai skill yang masak, rasanya pun juga berbeda. Maka dari itu saya lebih menekankan ke arah karyawan yang mempunyai skill yang bisa memasak ataupun memanggang dan sebagainya. Selanjutnya yaitu terkait tentang manajemen produksi dan operasi, yaitu
ketika saya ingin memulai bisnis tersebut, maka yang pertama saya harus menentukan produk yang akan saya jual. Tentunya di sini saya akan menekankan pada roti yang dibuat untuk roti bakar khususnya, yaitu atau biasanya disebut dengan roti Casino. Nah, atau juga saya bisa menjual berbagai produk, misalnya roti bolu, roti burger, roti sobek dan sebagainya. Kemudian dalam penentuan proses, nah ketika saya akan memulai pembuatan roti tersebut, maka saya harus mencari bahan-bahan yang berkualitas, misalnya tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, telur dan sebagainya. Tentu ketika saya ingin mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas, saya akan bekerja sama dengan para pabrik dan mendapatkannya bahan tersebut dari tangan pertama, sehingga tidak berpindah-pindah dari berbagai tempat, agar produk yang saya jual ini mendapat laku keras dan juga berkualitas. Nah, selanjutnya yaitu tentang penentuan kapasitas yang akan saya jual. Mungkin ketika pertama kali saya akan menjual kisaran 300 hingga 400. Kemudian ketika sudah lama mungkin akan bertambah, mungkin dari 500 menjadi 700. Selanjutnya yaitu berkaitan tentang manajemen pemasaran. Nah, sebelum saya memasarkan produk yang akan saya jual, saya harus mengetahui ke arah mana produk yang akan saya jual. Berhubungan yang pertama tentang produk. Nah, berhubungan tentang produk yang akan saya jual ini termasuk barang makanan atau suatu produk yang sudah matang, maka target yang akan saya sasar, yang akan saya tuju yaitu semua kalangan, baik anak kecil hingga orang dewasa. Lebih khusus lagi untuk para pedagang kaki lima. Nah, seperti halnya roti Casino. Roti Casino itu umumnya dibuat untuk para pedagang roti bakar agar mereka dapat menjual kembali dengan produk yang mereka inginkan, mesti roti bakar rasa ini dan rasa itu. Kemudian yang kedua tentang penetapan harga atau price. Nah, saya dalam penetapan harga ini mungkin pada roti Casino kisaran antara 4.000 hingga 5.000, dan itu sudah tidak kemahalan dan juga tidak kemurahan, agar pihak dari saya tidak merasa rugi dan juga tidak kepada pihak masyarakat tidak mengalami kerugian karena terlalu mahalnya barang yang akan saya jual. Yang ketiga yaitu dari segi promosi. Mungkin yang pertama dari segi promosi, mungkin untuk roti Casino bisa saya kasih promosikan kepada orang yang membeli secara grosir, mungkin dengan harga yang lebih murah. Misalnya membeli 10 atau 15 harganya 4.000. Kalau membeli dengan harga ecer 1 atau 2 itu dengan harga 5.000. Jadi orang akan lebih tertarik untuk membeli secara grosir. Yang kedua mungkin dari segi internet, saya akan mempromosikan dari segi internet, misalnya membuat video yang diupload ke TikTok, karena sekarang ini internet itu semakin maju karena banyak orang yang melakukan promosi misalnya di TikTok. Yang kedua mungkin saya akan melakukan promosi dengan cara menitipkan atau menggratiskan roti terlebih dahulu kepada para pedagang kaki lima. Misalnya para pedagang roti bakar yang di pinggir jalan itu saya titipkan roti buatan pabrik saya, misalnya 5 biji. Kalau roti tersebut nyaman, berkualitas dan mudah diterima oleh si pedagang kaki lima, akan otomatis mereka pindah dari pedagang yang mereka beli atau mereka supplier dari pabrik yang dahulu pindah pada pabrik saya. Yang keempat yaitu tentang penetapan tempat yang. Nah, ketika saya akan mempromosikan atau saya akan memasarkan produk yang akan saya jual, tentu saya harus memperhatikan tempat. Nah, tempat yang akan saya pakai ini mungkin lebih ke arah ke pinggir jalan.
karena produk yang akan saya jual ini termasuk produk yang ramah lingkungan, khususnya kan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang manajemen keuangan. Tentu ketika semua bisnis yang akan saya jalankan ini dapat berjalan dengan lancar, tentunya saya akan mendapatkan upah atau mendapatkan laba atau keuntungan dari usaha yang akan saya jalankan. Nah, tentunya ini saya harus mengatur agar kedepannya ini perusahaan saya atau pabrik yang akan saya jalankan ini tidak mengalami kebangkrutan ataupun kerugian. Jadi di sini saya harus mengatur di mana uang yang dibuat untuk membeli bahan baku, untuk menggaji karyawan, untuk sebagainya, jadi harus dipisahkan agar tidak mengalami kerugian. Sekian pemaparan barusan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.